Dulu itu saya sekolah di sini, sekolah sosiologi itu sudah cita-cita sejak kecil itu. Karena saya hidup, lahir dan tumbuh di lingkungan pesantren dan kemudian saya punya banyak sekali pertanyaan tentang nasib pesantren, masa depan pesantren, sehingga saya merasa butuh belajar ilmu-ilmu yang bisa digunakan untuk memahami masalah-masalah itu, dan saya putuskan untuk belajar sosiologi di sini. Tapi belajar di sini sekian lama juga nggak ketemu-ketemu jawabannya itu, sampai saya tinggal minggat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang mulia Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Yogyakarta Kiai Haji Mas'ud Masduki, yang saya hormati Ibu Wakil Rektor yang baru saja meninggalkan ruangan karena ada acara yang lain, Profesor Wening Budi Asmoro. Ini sekarang ini kita sedang moratorium Kartanu, Pak Nur Hadi. Jadi secara nasional memang penerbitan Kartanu ini untuk sementara dihentikan karena kita masih melakukan studi lebih dalam untuk menemukan desain keanggotaan yang lebih tepat untuk Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Jadi memang belum bisa mengeluarkan Kartanu. Tapi jangan khawatir karena kita sudah punya patokan yang cukup jelas dalam soal ini, ya. Yaitu bahwa barang siapa merasa NU maka NU lah dia, gitu. Jadi tidak perlu Kartanu. Yang penting nanti kalau ada survei ditanya NU apa tidak, bilang NU, itu sudah. Yang saya hormati para pimpinan UGM dan Visipol, ya, para wakil dekan juga di sini, Pak Nur Hadi, Bu Vina. Ya. Yang saya hormati anggota Majelis Wali Amanat UGM, Pak Najib Azka. Ini sekarang Najibnya sudah membaik sehingga tidak berkepentingan untuk terlibat dalam kontroversi najab. Ya, tinggal habis ini nyari nih job. Para jajaran pengurus NU baik dari PBNU maupun PWNU, para hadirin, dan ini ada sesepuh pesantren Visipol UGM, Kiai Zuem Wijaya As'ad. Ini banyak yang tidak tahu kalau di UGM dulu ada pesantren. Nah, ini kiainya ini. Tapi pesantren imajiner. Saya tadi datang agak awal dan jalan-jalan bernostalgia di sini. Saya ingat betul dulu di bawah itu saya dengan Najib dan kawan-kawan suka nongkrong seharian rame-rame, bisa sampai puluhan orang, bisa dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, nongkrong di bawah pohon itu atau mojok sedikit. Sekarang udah bagus musolanya, dulu itu cuma ruangan kecil di depan toilet itu, tapi kita lalu gerombol di depan situ, di bagian halaman. Sehari-harian ngumpul di situ cuma untuk plesetan.
Jadi hari-hari itu kerjaannya main plesetan aja. Nah, sehingga kita merasa bahwa waktu itu kita sedang mengobarkan revolusi plesetan di Visipol UGM ini. Sedemikian rupa sampai-sampai dalam festival plesetan tingkat universitas, itu pada masa itu 3 tahun berturut-turut juaranya dari Musola Visipol terus gitu, karena sudah jadi expertise yang susah ditandingi gitu. Jadi kalau dulu disebut pesantren gitu pasti langsung ada yang nyaut, pesantren Klopo, Klopo sekolah raga, wah kecedaan. Raga Sembung, Kaduan, becak gitu. Itu dulu begitu. Saya tidak tahu bukan sekarang plesetan masih populer atau tidak. Padahal plesetan ini merupakan inspirasi kritik yang sangat penting pada waktu itu. Jadi di tengah-tengah suasana sosial, politik, budaya pada masa-masa tahun 80-an dan awal 90-an itu, ketika udara Indonesia ini dipenuhi dengan pidato-pidato Orde Baru. Ini masih sekarang sudah tidak alami sama sekali, jadi tidak punya ingatan tentang masa-masa itu. Tapi orang-orang sepuh seperti Kiai Suem ini pasti ingat betul. Lalu muncul tiba-tiba, saya kira, saya tidak tahu apakah sudah ada penelitiannya tentang hal ini. Tiba-tiba muncul plesetan di Jogja dan menjadi populer sekali di mana-mana. Nah, apa sebetulnya signifikansi dari plesetan itu di tengah-tengah konteks suasana pada waktu itu? Plesetan itu adalah sindiran tentang kata yang tidak perlu dipikirkan maknanya. Kata dibiarkan menjadi kata dan digulirkan hanya sebagai kata, tidak perlu dipikirkan maknanya, pokoknya kata gitu. Makanya pesantren lalu jadi pesantren Klopo, mirip santen lah kira-kira gitu. Klopo sekolah, kepala sekolah, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, para akademisi dan intelektual serta aktivis pesantren yang saya hormati, saya pagi ini terpikir untuk mengangkat masalah ini dalam konteks pemaknaan kita terhadap pesantren yang kita mau simposiumkan ini. Ketika kita bicara tentang pesantren, apa sebetulnya yang kita maksud dengan pesantren itu? Dulu itu saya sekolah di sini, sekolah sosiologi itu sudah cita-cita sejak kecil itu. Karena saya hidup, lahir dan tumbuh di lingkungan pesantren, dan kemudian saya punya banyak sekali pertanyaan tentang nasib pesantren, masa depan pesantren, sehingga saya merasa butuh belajar ilmu-ilmu yang bisa digunakan untuk memahami masalah-masalah itu, dan saya putuskan untuk belajar sosiologi di sini. Tapi belajar di sini sekian lama juga nggak ketemu-ketemu jawabannya itu, sampai saya tinggal minggat.
Dan saya membutuhkan beberapa dekade untuk terus-menerus, bukan hanya bergulat dengan pesantren itu sendiri, ya, tapi juga bergulat dengan NU untuk akhirnya mendapatkan sejumlah kesimpulan yang saya kira ada gunanya untuk di-share, untuk disampaikan juga kepada baik para aktivis NU, aktivis pesantren, para penanggung jawab kebijakan pemerintah terkait dengan hal ini, dan juga mungkin kepada para akademia, para pemerhati di lingkungan, di kalangan intelektual. Bahwa pesantren itu adalah lembaga yang sebetulnya setelah melalui rentang sejarah yang begitu panjang, telah mengalami metamorfosis. Tadi Pak Direktur PD Pontren, Pak Kanwil menyebut-nyebut tentang ciri-ciri atau karakter pesantren yang indah-indah, ya. Yang menurut saya harus dicek lagi, harus ada fact check dalam soal ini. Apakah memang karakter-karakter yang tadi disebut indah-indah itu sungguh-sungguh masih ada sebagai fenomena kepesantrenan yang umum, atau sebetulnya tinggal menjadi semacam mitos ketika orang berpikir tentang pesantren. Pesantren itu pada mulanya berakar dari satu tradisi yang merupakan produk dari konstruksi peradaban Nusantara yang kuno sekali. Itu ketika tercapai sukses yang pertama dari inisiatif berskala peradaban di Nusantara ini oleh Sriwijaya yang bertahan sampai 7 abad. Saya belum menemukan cukup banyak kajian dibuat mengenai hal ini, tapi dari yang ada, saya melihat bahwa konstruksi peradaban Sriwijaya itu antara lain diwarnai oleh tradisi atau struktur sosial politik yang federatif di dalam masyarakat. Karena Sriwijaya ini hanya mengukuhkan grip politik di bandar-bandar, di pelabuhan-pelabuhan untuk mengendalikan jalur-jalur perdagangan maritim pada waktu itu. Sementara struktur dan dinamika sosial politik di pedalaman pulau-pulau Nusantara ini dibiarkan bebas. Asalkan kegiatan perdagangan tunduk kepada kendali dari Sriwijaya. Maka tumbuh di pedalaman-pedalaman Nusantara ini komunitas-komunitas independen. Seperti di Jawa ini misalnya, ini sudah merupakan konstruksi atau pola yang kuno, lahirnya pemimpin-pemimpin komunitas yang mendapatkan legitimasi kepemimpinan di lingkungan masing-masing dan independen satu sama lain. Di Jawa ini kita kenal ada sebutan Ki Ageng, Ki Ageng. Yang ini sudah dikenal sejak sebelum masa Islam. Jadi ada Ki Ageng, Ki Ageng yang merupakan pemimpin-pemimpin komunitas pada masanya yang independen satu sama lain. Nah, di antara pemimpin-pemimpin komunitas ini kemudian ada yang menonjol dari segi kapasitas kepemimpinan
maupun ya katakanlah kapasitas mentalnya sedemikian rupa ya, yang pada masa-masa itu dipercaya sebagai keunggulan karena kemampuan-kemampuan yang linueh di dalam ilmu-ilmu spiritual, di dalam ilmu-ilmu mistik dan lain sebagainya. Nah, tokoh-tokoh semacam ini yang kemudian mendapatkan reputasi yang luas dan kemudian didatangi oleh murid-murid yang ingin belajar. Sehingga kemudian tokoh-tokoh ini dikelilingi oleh cantrik-cantrik, yaitu murid-murid yang ingin belajar untuk meningkatkan kapasitas pribadi seperti Ki Ageng yang diikuti itu. Murid-murid yang sukses kemudian juga kembali dan tumbuh menjadi Ki Ageng baru yang kemudian meraih reputasinya masing-masing. Nah, ini dalam waktu yang sangat lama tumbuh sebagai mekanisme budaya yang kurang lebih alami. Ki Ageng muncul, Ki Ageng yang lama surut dan muncul Ki Ageng yang baru, demikian seterusnya secara alami. Yang polanya sebetulnya dalam waktu sangat lama tidak terlalu beraturan. Karena seorang Ki Ageng belum tentu punya anak yang mampu juga, yang mewarisi kapasitas kepemimpinan seperti orang tuanya. Kita banyak mengenal tokoh-tokoh seperti misalnya Ki Ageng Selo, kita tidak pernah tahu anaknya Ki Ageng Selo yang menggantikan kepemimpinan Ki Ageng Selo di dalam komunitasnya. Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Giring, Ki Ageng banyak. Ya. Ki Ageng. Ada memang satu dua yang kemudian anaknya mampu juga tumbuh menjadi tokoh seperti orang tuanya. Ya. Seperti ya di antara Wali Songo sendiri misalnya ada Raden Umar Said, Sunan Muria, putra dari Raden Said, Sunan Kalijogo. Ya. Ada Raden Makhdum Ibrahim, Sunan Bonang, putra dari Raden Rahmatullah, Sunan Ampel yang juga tumbuh sebagai tokoh. Tapi banyak yang tidak ada penerusnya. Sunan Kudus kita tidak tahu siapa putra Sunan Kudus yang meneruskan beliau. Demikian juga banyak tokoh-tokoh yang lain. Nah, baru belakangan, pada masa-masa itu sebetulnya yang lebih ditekankan adalah kapasitas mental, kapasitas spiritual yang tidak terlalu memiliki perhatian kepada aspek-aspek akademis. Jadi kalau kita tanya tentang apa khazanah keilmuan yang tumbuh di dalam komunitas-komunitas di Nusantara pada masa-masa sekitar antara abad ke-10 sampai abad ke-14, yang kita temukan adalah tulisan-tulisan yang tidak terlalu banyak, yang lebih mengulas tentang kapasitas spiritual dan mungkin juga sedikit pengetahuan mistik, sementara banyak dari khazanah pengetahuan tentang hal itu justru diwariskan secara oral dari generasi ke generasi, sehingga jarang kita temukan sumber-sumber tertulis tentang itu. Jadi
ya yang kita dengar dari kehebatan tokoh-tokoh pada masa-masa itu biasanya adalah kehebatan-kehebatan yang bersifat supranatural, yang muncul karena kapasitas spiritual yang besar. Ada yang bisa pergi ke Mekah naik batok misalnya gitu. Ada yang bisa nangkap petir menjadi naga dan sebagainya, itu seperti itu.